wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah salat isya tarawih masjid Darus Salam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini dalam suasana bulan suci Ramadan. Artinya Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan Allah berikan kita semua kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Para hadirin jemaah isya tarawih rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini sudah jelas disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga segala sesuatu berdimensi keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Orang yang hidupnya berkah berarti orang yang dalam hidupnya senantiasa bertambah kebaikan, bertambah rasa ingin melakukan kebaikan, bertambah amal kebaikannya, dan hal-hal pergaulannya bergaul dengan orang-orang baik dan dipertemukan dengan orang-orang baik. Itu makna dari keberkahan. Dan kita memasuki sebuah bulan suci yang penuh keberkahan, dan tugas kita tidak ada lain hanyalah untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, karena Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Sudah banyak mungkin saudara kita yang sudah tidak bisa hadir lagi di majelis ini di bulan suci Ramadan. Para hadirin jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal berkenaan dengan tugas kita. Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu artinya apa? Menjalankan syariat Allah, syariat yang telah Allah ajarkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syariat itu? Masyara'allahu ibadil muslimin. Allah menentukan syariat itu, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang muslim. Muslim itu artinya orang yang taslim, yang pasrah, yang yakin, yang tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah lah yang menguasai hidup ini, Allah lah yang menentukan bahagia dan suka duka hidup ini, Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Minal awamir wal nawahi wal halal wal haram. Untuk apa? Liqamatil hayatil adilah, untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan, limasalihin nas, bagi terciptanya kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah ini, yaitu dengan menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka kuncinya hanya satu. Kita bisa dianggap beribadah dengan baik kalau kita tahu ilmunya bagaimana cara beribadah yang baik itu. Jadi bagaimana cara kunci kita bisa disebut dengan beribadah yang baik, yang diterima, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi. Apakah selama setahun terakhir ini kita sudah mengamalkan ilmu yang kita ketahui ataukah belum? Ini juga kita koreksi pada diri kita sendiri. Kalau kehidupan kita ini penuh ketenangan, kedamaian, bukan berarti kita lepas dari problem-problem kehidupan, tapi kita jalani hidup ini penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, sakinah, maka berarti kita sudah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kita menjalankan apa yang kita ketahui, dan kita mengetahui apa yang kita jalankan. Nah, itu kuncinya. Artinya apa? Kalau kita tahu ini adalah baik, maka
kita tahu ini tidak baik, jangan lakukan itu. Kalau tahu kita ini, kalau menolong orang itu baik, lakukanlah itu. Kalau berbuat tidak baik itu menyakiti orang lain misalnya dan sebagainya, itu tidak baik, janganlah kita lakukan. Kenapa? Karena pengetahuan tentang kebaikan, keburukan, sesuatu yang berpahala, sesuatu yang dosa, maksiat, apapun sifatnya itu, ketentuan-ketentuan yang Allah berikan itu merupakan ilmu, pengetahuan yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Ilmu itu tidak kita bayangkan terlalu rumit, tidak. Kita tahu, oh berjamaah itu baik, oh berjamaah itu kita pasti ada garansi pahala 27 kali sejumlah jamaah. Itu sudah pasti. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak terlalu prinsip dimaafkan karena digaransi dengan sholat jamaah. Kalau kita menjadi makmum. Tapi kalau kita sholat fardhiyah di rumah, belum tentu, ya, belum tentu dapat pahala itu, belum tentu. Nah, pengetahuan semacam itu sudahkah kita amalkan? Kita tahu berjamaah itu baik, sudahkah kita mengamalkan itu? Jangan-jangan kita tahu sholat berjamaah baik, tapi kita tidak mengamalkan. Nah, itulah sebenarnya problem yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa hidup kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman? Karena kita punya ilmu, tapi kita tidak mengamalkan ilmu itu. Kata Imam Ghazali, al-ilmu nurun yaqdifuhu Allah Ta'ala ala qalbil 'abd. Ilmu itu adalah cahayanya Allah yang Allah patrikan di dalam hati kita ini. Kalau kita tahu menolong orang itu baik terus tidak kita lakukan, kita malah menyakiti orang lain itu tidak boleh kita lakukan, maka sama dengan kita melukai hati kita sendiri. Semakin sering kita menyalahi pengetahuan yang kita tahu, itu semakin sakit hati kita, semakin banyak luka yang kita timbulkan dalam hati nurani kita. Apa cirinya? Bahwa al-ilmu nurun yaqdifuhu Allah Ta'ala ala qalbil 'abdi, itu bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya yang ada dalam hati manusia. Itulah yang menuntun kehidupan kita. Cirinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang menurut pengetahuan saya, pengetahuan kita itu tidak benar, salah, pasti protes. Nurani kita itu pasti protes. Kalau kita memaksa, berarti kita sudah melukai patrian yang kebenaran yang ada dalam hati kita. Sudah seberapa luka yang sudah kita lakukan selama ini. Akibatnya apa? Karena tubuh kita, nurani kita, badan luka. Wajar kalau hidup kita selama ini tidak pernah mutmainnah, tidak pernah sakinah, ada saja problem, dan kita tidak pernah lapang dalam menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sederhana sekali. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Apa yang dia katakan adalah yang dia lakukan, apa yang dia lakukan adalah yang dia ketahui. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan introspeksi selama hidup kita selama ini. Apakah banyak patri-patri dalam hati nurani kita yang kita cabut, kita lukai diri kita sendiri? Dengan apa? Melakukan sesuatu yang kebenaran, pengetahuan yang kita tahu melarang untuk melakukan itu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka akibatnya bisa kita maklumi kalau hidup kita penuh duka, menderita dalam hidup ini, jauh dari ketenangan. Para hadirin masyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih. Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitab Az-Zubatnya dalam sebuah syair dengan jelas mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang mengamalkan suatu perbuatan tapi tidak didasari karena pengetahuan, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka amal dari orang itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena dia mengamalkan itu bukan atas dasar pengetahuannya. Saya datang ke masjid karena saya tahu datang ke masjid mendapatkan pahala, dan itulah yang dituntut, yang diajarkan oleh Rasulullah dari syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka setiap langkah kaki kita menuju masjid itu dihitung ibadah. Karena kita tahu
Itu apa yang dihitung? Tidak ada yang bisa dihitung dari orang yang menjalankan sesuatu yang dia lakukan bukan karena yang dia ketahui. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kalau ada orang alimun bi'ilmihi, tapi ada orang alim, orang yang tahu bahwa ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ya, tapi dia tidak lakukan, maka apa? Fa mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli ubadil wathan, sebelum Allah menyiksa para hamba, para manusia yang menyembah berhala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, ayo kita lakukan. Tidak perlu banyak kita tahu segala hal. Cukup apapun selama yang kita ketahui, ayo kita amalkan apa yang kita ketahui. Sederhana sekali. Itulah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena al-ilmu, pengetahuan itu adalah nurullah, yang kalau kita menjalani itu berarti akan kita dituntun kepada cahaya Allah, cahaya kebenaran, yang dimana cahaya kebenaran itu mengandung rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah insyaallah rahimakumullah, demikian, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, marilah kita manfaatkan syahrul mubarak ini. Banyaknya untuk ini menambah pengetahuan kita, tapi tugas kita, ayo apa yang kita ketahui kita amalkan. Tidak perlu banyak yang kita ketahui, yang penting kita amalkan, maka rasakan akibatnya. Kita berjalan atas dasar pengetahuan kita. Ibarat saya datang ke masjid ini dari rumah, saya sudah tahu akan memakan waktu sekitar segini dengan lewat segini, maka jalan saya itu akan menjadi tenang, tidak berusaha-usaha, tidak perlu ikut segala macam. Kenapa? Karena saya sudah tahu saya arahnya ke sini, lewat sini, tenang, menjalani itu tenang. Diperkirakan akan sampai sekian, saya tahu. Beda kalau saya masih cari alamat baru, wah masih repot cari GPS segala macam, bingung ke sana kemari. Kenapa? Karena saya menuju sesuatu tujuan yang saya tidak tahu. Maka jadilah orang yang mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menuntun kita kepada kebahagiaan kita fid din wa dunya wal akhirah. Demikian, semoga ada